Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12, IPA 5, akan mempresentasikan tentang pengaplikasian turunan fungsi trigonometri pada talang air dan pengamat pohon. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Delvira Audi dari nomor urut 6. Nama saya Erlina Desiree Natania dari absen 8. Nama saya Karina Alia dari absen 11. Nama saya Rana Rafika dari absen 21. Nama saya Cicina Radistania Imani, nomor absen 24. Nama saya Tarisa Zahra Putri, nomor absen 27. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan besar sudut dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nilai perbandingan ini bermanfaat untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi suatu segitiga. Sedangkan, turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Turunan fungsi trigonometri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling umum adalah untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Fungsi dan terapan turunan trigonometri lainnya akan kami jabarkan sebagai berikut. Salah satu terapan fungsi turunan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah pada talang air. Fungsi talang air umumnya untuk menampung air hujan dan biasanya terletak di bagian sisi atap rumah. Contoh soal turunan trigonometri pada talang air adalah sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama. Jika θ menyatakan besar sudut dinding talang dengan bidang alasnya, hitunglah besar sudut atau θ agar volume air yang tertampung maksimum. Pada soal ini, diminta untuk menghitung besar sudut kemiringan dinding talang terhadap bidang datar agar volume air yang tertampung maksimum. Ukuran panjang talang tidak diberitahukan karena dianggap tetap, sehingga volume maksimum air yang tertampung akan ditentukan dari nilai maksimum luas penampang talang yang berbentuk trapesium sama kaki, seperti pada gambar tersebut. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Talang air tersebut akan terbentuk sebuah trapesium, di mana punya sisi yang sama panjang, yaitu 10 cm. Jika diamati, terdapat dua buah segitiga pada sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu kita misalkan X sebagai sudut segitiga tersebut. Kita misalkan juga A dan B sebagai alas segitiganya. Agar mengetahui nilai A, B, dan tingginya, maka kita dapat menggunakan rumus sin X sama dengan depan bermiring untuk mencari sisi A dan B. Maka A sama dengan B sama dengan 10 sin X. Untuk mencari tinggi sisinya, yaitu dengan menggunakan cos X sama dengan samping miring. Maka tingginya ketemu 10 cos X. Kemudian trapesium tersebut mempunyai dua sisi yang tidak sama panjang. Dapat dimisalkan P sebagai sisi bawah trapesium dan Q sebagai sisi atas trapesium. P bernilai 10 cm dan Q bernilai A plus B plus 10 cm, dengan A dan B berasal dari sisi alas segitiga tersebut. Untuk mencari tetanya, pertama harus mengetahui luas trapesium tersebut. Sesuai dengan rumus awal trapesium tersebut, yaitu L sama dengan setengah P plus Q dikali T. Lalu kita akan substitusikan permisalan-permisalan yang ada, yaitu setengah dikali 10 plus A plus B plus 10 dikali T, dan hasil akhirnya adalah 100 sin X cos X plus 100 cos X. Lalu sin X cos X dapat kita ubah dengan identitas trigonometri, yaitu sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Jadi 100-nya kita ubah menjadi 50 dikali 2 sin X cos X plus 100 cos X. Hasilnya 50 sin 2X plus 100 cos X. Setelah itu, untuk mencapai volume air maksimum, maka dapat ditentukan dengan mencari nilai stasioner dari luas trapesium tersebut. Turunannya disama dengankan dengan 0. Yaitu turunan trapesiumnya adalah 100 cos 2X min 100 sin X sama dengan 0. Cos 2X-nya dapat kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X agar sama-sama bernilai sin X. 100 dikali 1 min 2 sin kuadrat X min 100 sin X sama dengan 0. Maka kita akan menemukan hasil akhirnya, yaitu 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0. Kemudian dapat difaktorkan dan hasilnya adalah 2 sin X min 1 dan sin X plus 1. Dengan sin X sama dengan setengah untuk nilai yang memenuhi, dan sin X sama dengan min 1, nilai yang tidak memenuhi. Jika nilai X yang memenuhi adalah
Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 30 derajat. Untuk mencari tetanya dapat dicari dengan sudut siku-siku segitiga yaitu 90 derajat. Maka teta sama dengan 90 derajat min 30 derajat yaitu sama dengan 60 derajat. Jadi agar talang air dapat menampung volume air secara maksimum, maka besar sudut dinding talang air dengan bidang datar adalah tetanya sama dengan 60 derajat. Contoh berapa lainnya yaitu pengamat pohon. Pohon adalah penyaring udara di bumi ini. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara lalu mengeluarkan oksigen, sehingga membantu kita untuk bernafas. Nah, tanpa kita sadari, pohon yang bermanfaat itu juga ikut serta loh dalam penerapan turunan fungsi trigonometri. Contoh soal turunan fungsi trigonometri pada pengamat pohon yaitu terdapat sebuah pengamat yang mengamati sebuah pohon dengan jarak 3 meter dengan tinggi pengamat 1,44 meter. Berapa sudut pandang pengamat terhadap pohon tersebut? Berikut adalah cara penyelesaiannya. Di situ terbentuk segitiga siku-siku dengan U sebagai bidang miring segitiga yang bawah dan V sebagai bidang miring segitiga yang atas. Langkah pertama, kita menentukan sin theta dan cos theta-nya. Karena rumus sin theta sama dengan depan per miring, maka sin theta adalah 1,44 per U. Kemudian rumus cos theta adalah samping per miring, sehingga nilai cos theta diperoleh 3 per V. Dari kedua persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa U sama dengan 1,44 per sin theta dan V sama dengan 3 per cos theta. Sudut theta adalah sudut yang terbentuk dari segitiga besar, maka dari itu F theta adalah jumlah dari U plus V, yaitu 1,44 cos theta plus 3 sin theta per sin theta cos theta. Selanjutnya kita menentukan turunan F theta. Rumusnya adalah F aksen theta sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Sehingga kita harus menentukan U aksen dan V aksennya dulu. U aksen merupakan turunan dari U, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari sin adalah cos. Jadi nilai U aksen yang diperoleh adalah min 1,44 sin theta plus 3 cos theta. Sedangkan V aksen merupakan turunan dari V. Karena V sama dengan sin theta cos theta, maka turunan V aksennya U aksen V plus UV aksen sin theta sebagai U dan cos theta sebagai V. Sehingga V aksen sama dengan cos theta plus sin theta. Maka nilai V aksen adalah cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Lalu mencari turunan dari F theta, yaitu F aksen theta sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat sama dengan 0. Seperti diketahui di slide sebelumnya, nilai dari U aksen dan V aksen serta U dan V disubstitusikan ke dalam rumus. Maka menjadi min 1,44 sin theta ditambah 3 cos theta dikali dengan sin theta dikali cos theta dikurangi 1,44 cos theta ditambah 3 sin theta dikali cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta dikali cos theta. Semuanya dikali, maka min 1,44 sin kuadrat theta dikali cos theta ditambah 3 cos theta dikali sin theta dikurangi 1,44 cos kubik theta dikurangi 1,44 cos kuadrat theta dikali cos theta ditambah 3 sin theta dikali cos kuadrat theta dikurangi 3 sin kubik theta dibagi dengan sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Min 1,44 sin kuadrat theta dikali dengan cos theta ditambah 3 cos kuadrat theta dikali sin theta di kanan dan di kiri sama, maka bisa dicoret. Lalu tersisa min 1,44 cos kubik theta ditambah 3 sin kubik theta dibagi sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Agar hasilnya positif, min 1,44 cos kubik theta dipindahkan di sisi sebelah kiri, maka menjadi 1,44 cos kubik theta sama dengan 3 sin kubik theta. Sin dan cos disatukan dalam satu sisi, maka menjadi sin kubik theta dibagi cos kubik theta sama dengan 1,44 per 3. Sin per cos sama dengan tan theta sama dengan akar 3 1,44 per 3. Tan theta sama dengan 0,778, theta sama dengan 37,95 derajat. Jadi, sudut pengamat antara pohon yang diamati adalah 37,95. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.